Hebatnya Pak Prabowo nopo? Di saat semua kapal yang melintas dicegat kelahiran, dua kapal Pertamina yang membawa minyak, atas diplomasi Pak Prabowo, kapal Indonesia boleh melewati Selat Hormuz. Itulah salah satu penyebab kenapa BBM Indonesia tidak naik. Permisi Gus Miftah alias Pak Taim, mungkin secara penampilan kita sama, tapi mohon maaf, secara pola pikir kita beda. Jenengan kalau mau ceramah tentang politik, mohon sertakan data dan fakta yang sebenarnya. Sekarang mohon jenengan lihat data dan fakta sebenarnya ini. Begini ya Gus ya, kita itu boleh aja bela Presiden Prabowo. Gue juga salah satu orang yang gak suka kalau ada yang melakukan makar. Tapi pernyataan Gus ini pernyataannya sangat sesat menurut gue ya. Ngecek posisi kapal itu bisa online sekarang, bisa langsung. Kapal kita yang terjebak di sana ada dua. Pertama kapal Pertamina Pride, yang kedua kapal Gamsunoro. Kapal Pertamina Pride posisinya masih sekitaran Bahrain. Kapal Gamsunoro posisinya dekat Dubai. Jadi apa yang gue sampaikan itu sesat semua ya. Terkait BBM gak naik itu karena Pertamina yang sampai saat ini menutupi kerugiannya. Gus itu kan kiai ya. Jadi kalau ngasih statement yang benar, jangan yang sesat. Ini gua kasih tahu biar info ke jamaah lo juga bener. Pertama, hari ini per detik ini bahkan saat konten ini gua buat, dua kapal Indonesia itu belum bisa lewat Selat Hormuz. Siapapun bisa cek secara langsung, sekarang gampang. Kemarin kita diberikan waktu buat diplomasi, tapi pihak Iran belum mengizinkan kapal kita buat lewat. Tetangga kita, Malaysia, Thailand justru udah lewat beneran tuh. Bukan omong-omong. Kedua, soal BBM di kita nggak jadi naik. Itu tuh keputusan politik. Karena opsinya cuma dua. Kalau nggak BBM naik, ya subsidinya membengkak. Dan pemerintah lebih memilih untuk menanggung subsidinya alias nombok. Nah pertanyaannya, siapa yang akhirnya menanggung subsidi ini? Kalau nggak utang, ya pajak. Ini tuh nggak gratisan. Jujur agak janggal Gus. Karena apa? Katanya harga BBM di Indonesia tidak naik itu karena kapalnya sudah bisa lewat. Katanya. Tapi faktanya belum Gus. Masih ada dua kapal dari Indonesia, dari Pertamina yang masih ditahan di Selat Hormuz. Nih, Menteri SDM Pak pun masih memberikan informasi tersebut Gus. Oke, harga BBM ditahan, tidak naik. Bukan berarti masalahnya selesai di situ, Gus. Itu karena subsidinya diperbesar, artinya bebannya dipindahkan. Bukan hilang, cuma ditunda. Yang bayar siapa? Iya. Selat Hormuz dibuka buat Malaysia dan Thailand, tapi Indonesia ditolak. Iran cuma izinin negara yang mereka anggap sahabat buat lewat jalur vital dunia itu. Dan hari ini, Indonesia nggak dianggap sahabat. Kenapa? Karena Indonesia dianggap masuk ke dalam blok BOP. Indonesia yang katanya negara non-blok, sekarang malah diblok. Satu keputusan politik dari Pak Prabowo berdampak ke jutaan rakyat Indonesia. Ini soal dampak nyata. Kalau akses energi terganggu, stok BBM kita bisa terancam. Alhasil, harga bisa naik, ekonomi rusak, rakyat lagi yang kena dampaknya. Yang lebih bahaya, pemerintah terlihat menunjukkan seakan semuanya baik-baik saja. Padahal, dunia lagi krisis, geopolitik lagi panas. Indonesia masuk board of peace bukan pilihan rakyat, tapi kenapa rakyat yang bayar harganya dan merasakan dampaknya? Keluar dari board of peace itu bukan soal gengsi, itu langkah realistis untuk memperbaiki hubungan. Keluar dari board of peace itu bukan cuma soal mundur, itu cara paling jujur untuk bilang kita salah arah. Cara paling jujur untuk minta maaf tanpa kata maaf. Ini bukan kabar biasa, ini alarm keras. Halo, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi. Saya Dede Supriyatna, pelaut Indonesia yang bekerja di negara Brazil ya. Ini bendera Brazil. Oke, saya hanya ingin meluruskan ya, mungkin menanggapi juga atas pernyataan Gus Miftah yang katanya kapal Pertamina Pride dan kapal Gamsunoro yang tertahan di Selat Hormuz sudah bisa melewati Selat Hormuz atas negosiasi Pak Prabowo. Saya hanya ingin meluruskan aja ya, tolong ya Gus, sekarang itu sudah zaman canggih, sudah zaman modern. Kita bisa mendeteksi sekarang posisi kapal di mana, termasuk kapal saya ini. Misalkan BGB Dragon, ini posisinya, lokasinya kita bisa menggunakan mesin pencari. Nah, sekarang orang udah pinter ya, udah punya gadget pinter-pinter semua. Itu kapal Pertamina Pride itu masih tertahan di Ras Tanura, Arab Saudi, dan kapal Pertamina yang satu lagi yaitu Gamsunoro masih tertahan di Dubai. Jadi tolong ya Gus, kalau memberikan pernyataan itu sesuai dengan data lah ya. Anda
Anda kan katanya seorang ulama, terus banyak pengikutnya. Kasihan lah, jangan membohongi mereka lah ya. Terus jangan malu-maluin para pelaut Indonesia yang tersebar di seluruh dunia ini ya, termasuk saya yang berada di Brazil ini. Dan juga jangan bikin malu para perwira pelaut Indonesia yang sudah bertahun-tahun sekolah di sekolah pelayaran ya, karena pernyataan Anda yang salah ini. Oke? Salam pelaut Indonesia. Jalan Supa Jaya Mahe. Assalamualaikum. Mohon maaf Gus, mohon maaf. Mau tanya, dari berita mana yang mengatakan bahwa 2 kapal kita yang terjebak di Selat Hormuz itu sudah bisa lewat? Dari informasi mana? Karena berita yang saya baca tidak demikian informasinya Gus. Kedua Gus, sampean boleh, Gus Miftah boleh saja ngefans sama Pak Prabowo. Boleh, itu haknya Gus Miftah. Tapi tidak begitu juga Gus cara ngefansnya, dengan menyampaikan informasi yang sesat dan menyesatkan. BBM kita itu tidak naik, bukan karena kebaikan Pak Prabowo, tapi karena subsidi. Dari mana subsidi itu Gus? Dari pajak rakyat yang dibayarkan ke negara dan kembali lagi ke rakyat dalam bentuk subsidi. Ingat nggak, ada kapal Iran yang ditahan saat ini di Indonesia, Arman 114. Itu kapal ditangkap oleh Bakamla tahun lalu, kemudian dituduh melakukan pencemaran lingkungan. Akhirnya divonis, kapal disita oleh Kejaksaan Agung, kapal mau dilelang. Ada 2 juta kapal, 2 juta barel minyak mentah di atas kapal itu. Nah, waktu itu saya berkomunikasi lah dengan atas pertahanan Iran. Iran ingin Indonesia melepas kapal itu, jangan dilelang. Tetapi sampai hari ini kapal itu masih di sini gitu loh. Soal lelangnya udah nggak jelas lagi gitu loh. Terus atas itu bilang begini, kami akan balas perlakuan ini. Oh gitu. Nah, itu tadi data dan fakta yang sebenarnya. Permisi Bang Radit, apa tanggapan Bang Radit tentang Gus Miftah alias Pak Taim? Dodolan agama kakek cangkem kono iku Taim. Wis ndang golek pulian modal kono lho, aja kakek nyocot ae kono iku. Macak-macak melas, macak-macak dadi korban. Sapa ngerti ana wong sing welas AC dikai jadwal lumayan oleh dhuwit. Penceramah moto dhuwikan ngono iku. Baik Bang Radit, terima kasih. Sekarang Gus Miftah alias Pak Taim, kalau ceramah tentang politik, mohon sertakan data dan fakta yang sebenarnya. Karena kursi komisarisnya sudah kosong. Iya kan Pak? Iya. Baik Pak, terima kasih. Permisi Pak Gufron, apa tanggapan jenengan tentang Gus Miftah alias Pak Taim yang ceramah tentang politik tidak menggunakan data dan fakta yang sebenarnya? Dan apa profesi yang cocok buat Gus Miftah alias Pak Taim? Penjaga gawang neraka. Iya, demi Allah, Rasulullah, wallahi. Baik Pak Gubron, terima kasih. Permisi Gus Miftah alias Pak Taim, sekarang ini yang cocok itu bisnis apa? Jualan apa? Es tehmu Cik Okeh ra? Masih, ya kono didol goblok. Baik, terima kasih Gus Miftah alias Pak Taim. Terus motivasi jenengan apa? Memuji Bapak Presiden Prabowo Subianto tanpa data dan fakta yang sebenarnya. Aku belani Pak Prabowo soal Selat Hormuz. Strategi mencari uang. Goblok kamu. Baik, terima kasih. Sekarang teriakannya mana? Bapak Presiden Prabowo Subianto juga teriakannya buat rakyat Indonesia mana? Hidup Londe! Hidup Jokowi! Aduh,